Selamat malam rekan-rekan. Saya mau menunjukkan sebuah aplikasi alat pencatat waktu terbang untuk merpati pos. Di sini saya memiliki dua rangkaian yang sama. Rangkaiannya terdiri dari RFID reader, ya, pembaca RFID, dan sebuah node MCU. Ini RFID reader digunakan untuk membaca ring, ya. Jadi ring ini adalah ring yang dipasang pada kaki merpati pos, memiliki nomor ID tertentu. Nanti akan dibaca oleh alat ini, RFID reader. Ini antenanya, jadi harus kita sentuhkan, letakkan di area kotak ini. Kemudian oleh node MCU, data yang dibaca dikirimkan ke internet. Ya, jadi itu nanti pencatatnya saya menggunakan tampilan Google Sheet, Google Spreadsheet, ya, seperti terlihat di layar. Di sini saya membuat tampilan dengan Google Sheet. Begitu juga untuk rangkaian yang kedua, sama bentuknya. Kenapa dua? Ini saya ingin menunjukkan bahwa anggap saja nanti merpatinya akan mulai dari pos pertama, ini kandang pertama, nanti terbang sampai ke kandang kedua, ya. Ketika di kandang pertama akan dicatat waktunya, tanggal dan jamnya. Nanti begitu sampai di kandang kedua juga akan tercatat tanggal dan jamnya dan nomor ID-nya. Jadi nanti ringnya bisa bervariasi, nomornya nanti akan tercatat semua. Dari selisih waktu keduanya akan dilakukan perhitungan sehingga bisa diperoleh selisih antara keduanya sehingga diperoleh waktu terbangnya. Dan juga kita bisa mendapatkan kecepatannya juga, ya. Oke, kita akan demokan. Lihat, ini saya memberikan power, atau ini node MCU perlu diberi power supaya menyala. Nah, ini tandanya menyala kalau lampu LED-nya sudah menyala. Begitu juga untuk node MCU kedua. Ini saya juga nyalakan. Ya. Jadi ini dua pos, kita coba tes. Jadi ini nanti kalau saya sentuhkan di area kotak ini, antenanya nanti akan menyala. Kalau menyala biru di node MCU, itu tandanya bahwa data terbaca dan terkirim, ya, ke Google Sheet. Nah, kita lihat, kita demokan. Ini saya sentuhkan di areanya. Ya, ini perlu didekatkan, ya. Kadang-kadang tidak. Itu berarti menyala. Ini kalau sudah menyala sekali, dia sudah disentuhkan lagi, sudah tidak membaca. Jadi hanya sekali membaca. Nah, setelah itu ini terbang ke pos kedua. Nah, silahkan perhatikan di Google Sheet sudah muncul tampilan tadi, ya. ID dari cincinnya itu ternyata angkanya ada banyak, ya, 136755967. Dengan kenapa sudah ada durasi, karena sebelumnya saya sudah mencatat terus saya hapus, ya, supaya gampang. Nanti durasi ini akan muncul lagi. Ini tanggal, ini jamnya, malam ini jam 10, ya. Oke, saya sentuhkan sekarang di pos kedua. Jadi di sini ada pos 1 tadi kebaca pos 1. Sekarang ini pos kedua. Saya sentuhkan sampai warnanya biru, ya, menyala biru. Ya, perlu pelan-pelan supaya kebaca. Terus balik apa ya? Oke. Ya, kadang-kadang peka, kadang-kadang enggak, ya. Coba kita lihat. Nah, itu sudah nyala. Dan di Google Sheet juga akan muncul nomor ID-nya sama, berarti ini satu ring yang sama dengan durasi 1:16. Kenapa dapat 1:16? Ini 1 menit 16 detik.
diperoleh dari pengurangan jam sekarang dengan jam yang sebelumnya ya. Jadi jam sebelumnya itu 10.17.45, yang sekarang 10.19.01. Nah, bagaimana kalau melihat kecepatannya? Kita taruh dulu di sini jaraknya. Misalnya jarak antar kandang 1 dan kandang 2 sepanjang 300 meter ya. Kita enter. Nanti di sini akan di bawahnya akan muncul kecepatannya ya. Saya sekarang coba lagi, sekarang dari pos 2 ini terbang ke pos 1 ya. Ini terbang ke pos 1, ini saya sentuhkan. Oke, setelah membaca itu kita harus meriset. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya pembacaannya kadang-kadang RFID reader itu akan membaca berkali-kali. Nah, ini saya buat agar hanya sekali baca, setelah itu tidak lagi membaca, akan bisa membaca kalau kita reset. Ini saya reset agar bisa membaca lagi. Ini saya masukkan, saya sentuhkan di tengah. Kadang-kadang peka, kadang-kadang enggak, ini ya sudah. Sampai warna biru. Warna biru? Iya, LED-nya berwarna biru. Saya lihat ya. Saya lihat coba ini ya. Ya. Ini sudah belum. Biru ya. Nah, biru di situ akan muncul pos 1 dengan ID 136 sama dengan durasi 41 menit 42 detik dan kecepatannya 176. Ya, 176 apa ini? 176 meter per detik sepertinya. Saya lupa membaginya. Jadi ya nanti kita lihat pembagiannya. Nah, sekarang ini ke pos 2 ya, dia akan terbang ke pos 2 sama seperti pos 1 tadi. Ini harus di reset dulu. Bisa reset dulu. Nah, ini baru bisa digunakan untuk membaca lagi. Ini kita sentuhkan sampai warnanya biru. Belum ya, belum sampai warna biru. Nah, mana ini? Belum kedetek. Nah, itu kayak warna biru. Jadi di situ nanti akan muncul pos 2 dengan durasi 47 detik. Nah, kalau waktunya lebih singkat, maka kecepatannya lebih tinggi ya, dengan jarak yang sama 300 meter. Demikian demo singkat dari alat ini. Akan lebih baik kalau bisa mencoba dan menggunakan sehingga akan lebih paham. Oke, selamat malam. Mohon maaf sudah membingungkan ya. Terima kasih.